Sakit hati yang tak kunjung hilang, Niluh Jelantik pilih mundur, Anies penyebabnya. Saat itu Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Ahok, salah satu partai yang paling depan mengusung Basuki Cahayapurnama. Kami dari Partai Nasdem, khususnya Ketua Umum dan seluruh jajaran DPP Partai Nasdem, memberikan dukungan yang serius dan memerintahkan kepada DPW Partai Nasdem DKI Jakarta dan seluruh jajarannya untuk melakukan konsolidasi dalam rangka memenangkan Saudara Ahok sebagai Gubernur DKI 2017-2022. Nasdem pada Ahok untuk mendukung sebagai gubernur calon pilkada 2017 seperti apa? Dengan segala kemampuan, doa dan harapan, kerja keras, kita harapkan dia bisa terpilih kembali untuk menjabat sebagai gubernur Jakarta periode kedua ya. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh. Sejarah akan menguji bahwa kita ini betul-betul menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Kita tidak boleh tersandera terhadap masa lalu. Masa lalu itu sebuah fakta, kita harus terima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Hari ini sebuah amanat besar diletakkan di pundak kami berdua. Sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu. Jadi pasangan Ahok dan Jarot ini adalah merupakan pasangan kita. Pasangan yang kita dukung sepenuhnya. Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Dia memiliki jiwa besar, dia memiliki kemampuan merangkul, bukan hanya sekedar ke pura ini atau ke wihara ini atau ke gereja ini, tapi dia bisa mengatakan secara global, secara nasional, saya minta maaf atas apa yang terjadi di Pilkada 2017. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden mendapatkan respon dari internal partainya sendiri. Niluh Jelantik yang merupakan Ketua DPP Partai Nasdem memilih keluar dari partai pimpinan Ketua Umum Surya Paloh itu. Perempuan asal Bali ini mengungkapkan alasan mengapa dirinya meninggalkan Partai Nasdem. Niluh juga memastikan bahwa tidak ada dalam dirinya membenci secara personal kepada Anies Baswedan. Dia mengaku masih teringat luka dari kontestasi DKI Jakarta tahun 2017. Kata Niluh, Anies Baswedan yang saat ini diusung menjadi bakal Capres 2024 meninggalkan dampak polarisasi politik cukup besar. Dia masih ingat bagaimana dirinya bersama sejumlah orang mendirikan relawan teman Ahok yang merupakan lawan Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 lalu. Di mana saat ini dirinya menilai mendapatkan sejumlah intimidasi, mendiskreditkan personal, dan merugikan usaha yang dijalankannya. Hal itu disampaikan Niluh saat dialog bersama Tribun Series bertajuk Mengapa Mundur Setelah Anies Diusung Bakal Capres yang dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra secara virtual, Jumat 7 Oktober. Ini jauh sebelum saya memutuskan masuk partai politik, bahwa saat itu saya berjuang untuk Pak Ahok all out. Kami menjadi bagian dari teman Ahok mendirikan teman Ahok di Kemang, kata Niluh. Niluh juga sangat menyayangkan sikap Partai Nasdem yang kala itu sangat mendukung Ahok yang dituduh menistakan agama. Justru saat ini terbalik arah mendukung Anies. Niluh pun menceritakan selama kampanye menjelang Pilkada 2017 tersebut, kubu Anies terlalu banyak melakukan intimidasi, mendiskreditkan personal dan merugikan usaha yang dijalankannya. Kalau kita ketik di Google, partai politik menista agama itu adalah Nasdem. Bagaimana kita melihat media televisi yang kemudian ada reporternya dilempari dan dipukuli kepalanya, kata Niluh. Lebih lanjut, Niluh memiliki pendapat bahwa Nasdem sepemikiran berjuang untuk anak bangsa bisa menjadi apapun yang mereka mau dan inginkan. Proses pilkada itu karena saya mengalami kesehariannya membuat saya sangat patah hati, sangat bersedih.
Niluh tidak menyalahkan Anies secara personal, namun pendukungnya yang terang-terangan menyatakan haram hukumnya memilih pimpinan kafir hingga menolak mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Itu memang bukan dari bibir beliau keluar, akan tetapi saya melihat bahwa beliau seolah-olah hanya duduk dan menikmati. Enjoy, mungkin itu salah satu cara dia agar bisa memperoleh kekuasaan, kata Ketua DPP Partai Nasdem tersebut. Cap pemangku politik identitas terhadap Anies Baswedan memang sangat kuat. Berkaca pada Pilkada DKI 2017, sejumlah pihak menuding Anies Baswedan memenangkan kontestasi politik tersebut karena memainkan politik identitas. Tokoh yang kerap mendampingi Anies kala itu salah satunya adalah Rizik Syihab, dan belum lama ini Anies Baswedan sendiri juga telah mengunjungi Rizik Syihab setelah dirinya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Anies yang mengenakan baju muslim putih beserta celana dan peci hitam disambut langsung oleh Rizik yang memakai baju dan sorban serba putih. Anies menghadiri acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW yang digelar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anies datang sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Dalam ceramahnya, Anies mengungkapkan rasa syukurnya bisa hadir bersama Rizik Syihab dan Syarifah Fadlun bin Yahya menyaksikan pernikahan Syarifah Mumtaz putri Rizik Syihab dengan Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Anies mengucapkan selamat kepada kedua mempelai saat itu. Ia juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang ia terima selama ini karena akan berakhirnya masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Ia meminta untuk terus dijaga ketenangan dan kedamaian di Jakarta, namun tetap harus ada keadilan untuk semua. Saat ditanya soal pencapresan saat itu, Anies enggan menjawab pertanyaan apakah pertemuan hari itu berhubungan dengan pencapresan. Dia hanya menyampaikan situasi tersebut hanya seperti acara pada umumnya. Ya namanya hadir nikahan ya gimana, kata Anies Baswedan di halte Bundaran HI, Jakarta Pusat. Politik identitas dapat diartikan sebagai sebuah gaya politik yang berusaha melawan marginalisasi kelompok dengan menganut sebuah rasa identitas kelompok tertentu secara bersama-sama. Dinamika politik identitas biasanya ditandai dengan munculnya identitas suku, agama, ras, dan antar golongan di ruang publik. Harus diakui bahwa identitas itu merupakan ciri khas atau karakter satu kelompok yang dimana masing-masing kelompok itu memiliki ciri khasnya masing-masing yang menjadikannya sebuah pembeda dengan kelompok lain. Pada tataran tersebut harus sepakat bahwa itu harus diterima dan diakui keberadaannya sebagai sebuah identitas. Namun hal tersebut akan menjadi sangat berbahaya apabila identitas tersebut dieksploitasi secara politik demi kemenangan politik elektabilitas, baik dalam kontestasi politik nasional maupun kontestasi politik daerah. Dalam demokrasi modern, politik identitas semacam itu tidak hanya akan memunculkan eksklusivitas, tapi juga dianggap sebagai sebuah kedangkalan pemikiran dan primitif. Walaupun faktanya politik identitas memang sangat efektif dan efisien dalam memenangkan kontestasi politik, ruang publik menjadi lahan basah persemian bibit-bibit politik identitas. Bibit tersebut semakin tumbuh subur dengan keberadaan media sosial yang sangat masif, menginfiltrasi masyarakat dan dimanfaatkan betul oleh para elit-elit politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Oleh sebab itu, cap pemain politik identitas terhadap Anies Baswedan sangat melekat laksana gula dengan manisnya dan garam dengan asinnya. Sikap Anies yang cenderung membiarkan bahkan hingga titik tertentu menikmati keberadaan politik identitas yang dimainkan oleh para pendukungnya, membuat dirinya selalu disangkut pautkan dengan politik identitas dalam kontestasi yang buruk. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang dimenangkan Anies Baswedan menurut sejumlah pengamat politik nasional menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan permainan politik identitas di Indonesia.